Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amanda Vita Wilanim 2120192220 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan pemikiran pembaruan Islam dari Muhammad Ibnu Abdul Wahhab. Pertama-tama saya akan menjelaskan sedikit tentang riwayat hidup Muhammad Ibnu Abdul Wahhab. Muhammad bin Abdul Wahhab lahir di negeri Al-Uyainah, Najd pada tahun 1115 Hijriah atau 1703 Masehi. Ayah beliau adalah seorang ulama besar dan kakeknya juga adalah alim di negeri Najd pada zamannya. Beliau dikenal dengan sebutan Muhammad bin Abdul Wahhab dan juga memiliki nama lain yaitu Syekh Muhammad At-Tamimi. Beliau merupakan pembaharuan di Arabia, pengikut paham Taimiyah dan bermazhab Hambali. Nah, itu tadi adalah biodata sekilas dari Muhammad Ibnu bin Abdul Wahhab. Lalu, pemikiran pembaharuannya. Awal munculnya pemikiran pembaharuan Muhammad bin Abdul Wahhab adalah ketika beliau mulai cemas melihat fenomena keagamaan yang terjadi di masyarakat Arabia. Wilayah tempat beliau menuntut ilmu telah banyak melenceng dari ajaran Al-Quran dan Al-Hadis, dan telah terjadi perbuatan kesyirikan, khurafat, dan bid'ah. Muhammad Ibnu Abdul Wahhab melihat kuburan-kuburan syekh tarekat bertebaran di perkotaan, bahkan juga di perkampungan yang mempunyai kuburan syekh atau wali masing-masing. Mereka pergi ke kuburan para syekh umat Islam meminta pertolongan untuk menyelesaikan problema mereka sehari-hari. Lalu permohonan doa mereka tidak lagi langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi melalui syafaat syekh atau wali terdekat. Tuhan tidak dapat didekati kecuali melalui perantara untuk memperoleh belas kasih-Nya. Muhammad bin Abdul Wahhab juga melihat orang berziarah kepada sebatang pohon korma yang diyakini mempunyai kekuatan gaib. Nah, adapun pemikiran pembaharuan Muhammad Ibnu Abdul Wahhab. Satu, dari bidang tauhid, yaitu menyembah kepada selain Tuhan adalah salah dan siapa yang berbuat demikian akan dibunuh. Mencari keampunan Tuhan dengan mengunjungi kuburan-kuburan orang yang soleh ialah musyrik. Termasuk dalam perbuatan syirik, memberi pengantar sholat terhadap nama para nabi, wali malaikat, atau seperti Sayyidina Muhammad. Termasuk kufur memberikan suatu ilmu yang tidak didasarkan atas Al-Quran dan As-Sunnah, atau ilmu yang bersumber kepada pemikiran semata. Lalu termasuk kufur mengingkari qadar dan penafsiran Al-Quran dengan takwil. Lalu dilarang memakai buah tasbih dalam berwirid, melainkan cukup dengan menghitung keratan jari. Soal haram dan halal hanya berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, bukan berdasarkan perkataan para fuqaha. Pintu ihtijaj tetap terbuka. Yang kedua ialah bidang bid'ah yang harus diberantas, yaitu berkumpul bersama-sama dalam maulidin, wanita mengiringi jenazah, mengadakan holaqo zikir, merokok, minum kopi, memakai sutra bagi laki-laki, dan berfoto dengan memakai cincin. Nah, baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan dari pemikiran pembaruan dari Muhammad Ibnu bin Abdul Wahhab. Terima kasih apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.